Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini, video presentasi seminar proposal dengan judul Pengaruh Disposisi Matematika dan Kemandirian Belajar Terhadap Kemampuan Representasi Matematika. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Santi Anggraini dengan NPM 2020 13500 047 dari kelas X7A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indraprasta PGRI. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika SMK Pelita Bangsa kelas 10 tahun ajaran 2023-2024. Hal ini berdasarkan hasil studi pendahuluan yang menyatakan bahwa sikap siswa saat mempelajari matematika cenderung mudah bosan dan mudah menyerah saat mengerjakan soal. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian peneliti untuk meneliti judul ini. Selanjutnya ada rumusan masalah yang menjadi dasar dari penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh disposisi matematika dan kemandirian belajar terhadap kemampuan representasi matematika? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh disposisi matematika terhadap kemampuan representasi matematika? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan representasi matematika? Mengikuti rumusan masalah yang ada, peneliti membatasi batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pada pengaruh disposisi matematika dan kemandirian belajar terhadap kemampuan representasi matematika siswa kelas 10 SMK Pelita Bangsa tahun pelajaran 2023-2024 pada semester genap. Materi yang akan digunakan untuk tes kemampuan representasi matematika adalah materi barisan dan deret. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh disposisi matematika dan kemandirian belajar terhadap kemampuan representasi matematika. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disposisi matematika terhadap kemampuan representasi matematika. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan representasi matematika. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan konsep dan definisi yang disusun secara sistematis yang melandasi penelitian ini. Pertama ada hakikat representasi matematika. Pengertian di sini merupakan hasil kesimpulan dari beberapa pendapat ilmuwan mengenai representasi matematika, yakni kemampuan representasi matematika adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengekspresikan gagasan matematika terhadap gambar, tabel, grafik, simbol, notasi, diagram, dan persamaan ke dalam bentuk lain. Selanjutnya, untuk dimensi dan indikator representasi matematika diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, representasi visual. Yang kedua, representasi persamaan atau ekspresi matematika. Yang ketiga adalah representasi verbal atau teks tertulis. Selanjutnya, mengenai hakikat disposisi matematika. Disposisi matematika adalah kesadaran dan cara pandang dalam menyelesaikan masalah matematika, serta memiliki rasa tanggung jawab dan kecenderungan untuk berpikir positif. Dimensi dan indikatornya yakni ada percaya diri dengan kemampuannya memecahkan masalah matematika. Yang kedua, keingintahuan atau antusias dalam belajar matematika. Yang ketiga, fleksibilitas dalam bereksplorasi ide-ide matematika. Yang keempat, ketekunan atau gigih dalam menyelesaikan masalah matematika. Dan yang terakhir adalah reflektif dalam melihat matematika atau menyukai matematika. Selanjutnya mengenai hakikat kemandirian belajar. Kemandirian belajar merupakan kemampuan atau perilaku siswa yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri dalam mengatur diri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam belajar, serta tidak bergantung kepada orang lain dalam menghadapi tugas-tugas sekolah. Dimensi dan indikatornya yakni keyakinan dalam belajar, mengontrol kegiatan belajar, mencari sumber yang relevan, mengevaluasi proses dan hasil belajar, dan yang terakhir mempunyai konsep diri. Selanjutnya, objek penelitian pada penelitian ini ada yang pertama ada populasi, yakni seluruh siswa kelas 10 di SMK Pelita Bangsa. Variabel bebas satunya yakni tingkat disposisi matematika kelas 10 SMK Pelita Bangsa.
variabel bebas duanya yakni tingkat kemandirian belajar kelas 10 SMK Pelita Bangsa. Lalu variabel terikatnya kemampuan representasi matematika kelas 10 SMK Pelita Bangsa. Metode penelitian ditetapkan untuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, jenis survei korelasional ganda. Untuk teknik pengumpulan data yang dipakai adalah sistem angket untuk kemandirian belajar dan disposisi matematika, dan instrumen tes esai untuk mengukur kemampuan representasi matematika siswa. Lalu untuk teknik analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, analisis persyaratan data, dan teknik pengujian hipotesis penelitian, di mana analisis statistik deskripsi menggunakan aturan Surgas. Untuk analisis persyaratan data meliputi uji normalitas menggunakan chi kuadrat, kelinearan regresi, dan uji kolinearitas atau multikolinearitas. Selanjutnya untuk uji hipotesis meliputi koefisien regresi ganda, uji lanjut koefisien regresi parsial. Selanjutnya, proses penelitian yang akan ditempuh pada penelitian ini yang pertama, melakukan studi pendahuluan ke sekolah, penyusunan proposal, pengambilan data dan analisis, lalu hasil penelitian. Berikut ini merupakan rencana jadwal penelitian yang akan dilakukan pada bulan Maret 2024 hingga bulan Juni 2024. Dimulai dari penentuan judul, perizinan penelitian, studi pendahuluan, penyusunan proposal, pembuatan instrumen, uji coba instrumen, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan diakhiri dengan penyusunan laporan hasil penelitian. Berikut ini merupakan beberapa referensi sumber penelitian yang mendasari penelitian ini. Pertama ada dari Az-Zahra, yakni mengenai kemampuan representasi matematis siswa berdasarkan disposisi matematis siswa SMP pada tahun 2023. Lalu ada Arfah dan Basuki pada tahun 2022 meneliti tentang kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal himpunan dan kemandirian belajar. Dan terakhir ada Ismawati pada tahun 2021 mengenai hubungan antara disposisi matematis dengan kemampuan representasi matematika siswa kelas 10 sekolah menengah kejuruan. Sekian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.